Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan laporan hasil pemrograman bergerak, yaitu pembuatan chatbot dengan Flutter. Dosen pengampu yaitu Bapak Abdul Azam Azari, Eskom Mkom, dan kami dari kelas IF701. Masing-masing anggota dengan saya sendiri yaitu Melisa Arta Sarvisyalagan dengan NIM 230401010038. Selanjutnya ada rekan kami dengan Mbak Heni, silakan Mbak. Ya, perkenalkan saya Heni Setyaningrum dengan NIM 230401012060. Kemudian, terima kasih. Ada Mbak Mila. Silahkan Mbak Mila. Perkenalkan, nama saya Mamila Zizituko dengan NIM 230401010168. Selanjutnya ada rekan kami yaitu Mbak Pasha. Silahkan Mbak. Terima kasih Mbak Mila. Perkenalkan saya Mutiara Pasya dengan NIM 230401010099. Terima kasih teman-teman. Selanjutnya kita akan mulai dengan pendahuluan yang akan dibahas oleh Mbak Heni. Baik, terima kasih Mbak. Di sini saya akan memaparkan terkait bab 1 yaitu pendahuluan. Untuk yang pertama, poin-poin penting yang menjadi latar belakang laporan hasil pemrograman bergerak pembuatan chatbot dengan Flutter ini. Yang pertama, perkembangan AI sangat cepat, di mana sekarang AI itu sudah merambah berbagai aspek kehidupan termasuk komunikasi digital. Yang menjadi contoh nyatanya yaitu penggunaan LLMs atau Large Language Model seperti Google Gemini, di mana Google Gemini ini bisa memahami dan merespon bahasa alami secara interaktif. Kemudian, Flutter merupakan pilihan populer untuk pembuatan aplikasi mobile karena pada framework Flutter ini aplikasinya sudah pengembangannya sudah melewati antar platform baik secara Android maupun iOS, dan juga UI-nya juga cepat, responsif, dan juga kodenya sederhana. Kemudian kombinasi antara AI dan Flutter ini menghasilkan potensi yang besar sehingga penggabungan antara Google Gemini dan Flutter akan menghasilkan sebuah chatbot pintar yang tidak hanya interaktif, tetapi juga memahami konteks percakapan pengguna, di mana ini berbanding lurus terhadap tantangan implementasi. Integrasi AI ini seperti Gemini ke aplikasi mobile menjadi sebuah tantangan bagi utamanya para mahasiswa, kemudian para pemula yang di bidang pengembangan aplikasi, kemudian maupun orang-orang yang baru awam sehingga baru belajar AI. Ini memberikan kami ide untuk memberikan solusi terkait tantangan tersebut, yaitu dengan menunjukkan langkah-langkah yang jelas cara mengintegrasikan Google Gemini ke dalam Flutter. Kemudian ini menjadi pintu masuk bagi siapapun untuk memahami pengembangan sistem berbasis AI menggunakan aplikasi mobile. Kemudian bagian yang kedua yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami membuat rumusan masalahnya menjadi tiga, yaitu bagaimana cara mengintegrasikan Google Gemini API ini ke dalam aplikasi Flutter. Kedua, bagaimana merancang antarmuka pengguna UI yang sederhana namun fungsional untuk mendukung interaksi pengguna dengan chatbot berbasis Gemini. Dan terakhir, apakah aplikasi chatbot berbasis Flutter ini akan terintegrasi dengan Google Gemini dan apakah mampu memberikan respon yang relevan, cepat terhadap permintaan pengguna. Kemudian yang ketiga, tujuan dari pengembangan proyek ini satu, membangun aplikasi chat sederhana menggunakan framework Flutter yang terintegrasi dengan Google Gemini API. Kemudian dua, menyediakan antarmuka atau UI
yang intuitif, responsif untuk memfasilitasi komunikasi antar pengguna dan model AI. Dan terakhir, menjadi bahan pembelajaran praktis bagi pengembang pemula dalam memahami penerapan kecerdasan buatan yang pada aplikasi mobile. Sekian paparan bab 1 saya. Selanjutnya akan dijelaskan bagian bab 2 yaitu pembahasan eh, dan hasil oleh Mbak Pasya. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Heni. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan. Yang pertama, di bab pembahasan ini akan dijelaskan mengenai proses implementasi serta hasil dari pembuatan aplikasi chatbot berbasis Flutter yang terintegrasi dengan Google Gemini AI. Kemudian pembahasan ini difokuskan pada penjelasan struktur kode program, alur kerja aplikasi, serta fungsi dari setiap komponen utama yang digunakan dalam pengembangan sistem chatbot. Penjelasan kode ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih sistematis mengenai bagaimana aplikasi dibangun, mulai dari tahap inisialisasi, pengelolaan antarmuka pengguna, hingga proses komunikasi antara aplikasi dan layanan kecerdasan buatan Gemini AI. Selain itu, pada bab ini juga menyajikan hasil pengujian aplikasi yang meliputi tampilan antarmuka dan respon chatbot terhadap input pengguna. Melalui pembahasan ini, diharapkan pembaca dapat memahami keterkaitan antara konsep pemrograman Flutter dengan penerapan teknologi kecerdasan buatan, serta memperoleh gambaran nyata mengenai implementasi chatbot pada aplikasi mobile. Yang pertama, untuk penjelasan kodenya, pada baris awal kode dimulai dengan import library yang diperlukan oleh aplikasi. Ada library material.dart yang digunakan untuk mengakses komponen UI Flutter berbasis material design seperti scaffold, app bar, text field, dan lain-lain. Sementara itu, untuk Flutter underscore Gemini.dart digunakan untuk mengintegrasikan aplikasi dengan Gemini API yang berfungsi sebagai mesin kecerdasan buatan untuk chatbot. Selanjutnya terdapat fungsi main yang menjadi titik awal atau entry point dari aplikasi Flutter ini. Fungsi ini akan dieksekusi pertama kali ketika aplikasi dijalankan. Di dalam fungsi ini dilakukan proses inisialisasi Gemini API menggunakan gemini.init. Pada bagian ini API key-nya dimasukkan agar aplikasi dapat terhubung dan berkomunikasi dengan layanan Gemini. Inisialisasi ini wajib dilakukan sebelum aplikasi dijalankan agar fitur chatbot dapat bekerja dengan baik. Adapun setelah inisialisasi API selesai, fungsi run app dipanggil untuk menjalankan aplikasi Flutter. Fungsi ini menerima parameter berupa widget utama aplikasi yaitu myApp. Dengan demikian, Flutter mulai merender tampilan berdasarkan struktur widget yang didefinisikan di dalam kelas tersebut. Selanjutnya di kelas myApp merupakan widget utama atau root widget dari aplikasi yang bersifat stateless karena tidak menyimpan perubahan data di dalamnya. Widget ini hanya bertugas mengatur konfigurasi awal aplikasi seperti judul aplikasi dan juga halaman utama yang akan ditampilkan pertama kali. Selanjutnya di dalam fungsi build pada kelas myApp digunakan widget material app. Widget ini berfungsi sebagai kerangka dasar aplikasi Flutter berbasis material design. Properti debug show check mode banner diset ke false agar tulisan debug tidak muncul di pojok layar. Properti title digunakan untuk memberikan nama aplikasi yaitu Gemini Chat App. Sedangkan properti home menentukan halaman awal aplikasi yaitu chat screen. Selanjutnya, pada kelas chat screen didefinisikan sebagai stateful widget. Pemilihan stateful widget ini dilakukan karena halaman chat membutuhkan perubahan tampilan secara dinamis. Misalnya ketika pesan baru dikirim atau diterima dari chatbot. Dengan stateful widget ini, aplikasi dapat memperbarui tampilan setiap kali terjadi perubahan data. Selanjutnya, kelas
ChatScreen memiliki metode createState yang mengembalikan objek ChatScreenState. Kelas inilah yang bertanggung jawab pengelola logika, data, serta perubahan tampilan pada halaman chat. Kemudian pada kelas ChatScreenState dideklarasikan beberapa variabel penting. Pertama yaitu text editing controller yang digunakan untuk mengelola dan mengambil teks yang diketik pengguna pada kotak input. Controller ini memungkinkan aplikasi membaca, mengosongkan, dan memproses teks input dengan mudah. Kedua, terdapat list message yang berfungsi untuk menyimpan seluruh riwayat percakapan. Setiap pesan disimpan dalam bentuk map yang berisi informasi pengirim pesan, user atau bot, dan isi teks pesan tersebut. Struktur inilah yang memudahkan aplikasi dalam membedakan tampilan pesan pengguna dan chatbot. Kemudian setelah diinisialisasi variabelnya, terdapat metode send message yang bertugas menangani proses pengiriman pesan. Metode ini dijalankan secara asinkronus atau asing karena berkomunikasi dengan API Gemini yang membutuhkan waktu respons dari server. Pada awal metode, teks dari input pengguna diambil dan dibersihkan dari spasi berlebih. Jika input kosong, sistem akan menghentikan proses agar tidak mengirim pesan kosong ke chatbot. Kemudian pada bagian ini, aplikasi mulai menangani proses pengiriman pesan dari pengguna. Ketika metode send message dipanggil, sistem langsung menggunakan set state untuk menambahkan pesan pengguna ke daftar message. Pemanggilan set state ini sangat penting karena memberitahu Flutter bahwa terdapat perubahan data sehingga tampilan antarmuka perlu diperbarui. Dengan cara ini, pesan yang dikirim pengguna akan langsung muncul di layar tanpa menunggu respon dari chatbot. Kemudian setelah pesan ditambahkan, text editing controller dikosongkan menggunakan controller clean. Langkah ini bertujuan untuk membersihkan kotak input agar pengguna dapat langsung mengetik pesan berikutnya tanpa perlu menghapus teks sebelumnya secara manual. Hal ini meningkatkan kenyamanan dan pengalaman pengguna dalam berinteraksi dengan aplikasi. Selanjutnya, dalam blok try digunakan untuk menangani proses komunikasi dengan Gemini API. Penggunaan try catch bertujuan untuk mencegah aplikasi mengalami crash apabila terjadi kesalahan seperti gangguan jaringan atau kegagalan respon dari server. Dengan adanya mekanisme ini, aplikasi tetap dapat berjalan dengan stabil meskipun terjadi error. Di dalam blok try, teks input dari pengguna dikemas ke dalam bentuk part text dalam kurung input text. Objek part ini merupakan format yang dibutuhkan oleh Gemini API untuk menerima input berupa teks. Data tersebut kemudian disimpan dalam sebuah list bernama parts yang selanjutnya akan dikirim ke API sebagai prompt. Selanjutnya, setelah input siap, aplikasi mengirim permintaan ke Gemini API menggunakan Gemini Instant Prompt. Proses ini bersifat asinkronus, sehingga aplikasi akan menunggu respon dari server tanpa menghentikan proses lain di antarmuka pengguna. Ketika responnya berhasil diterima, hasil keluaran dari Gemini disimpan ke dalam variabel respon. Setelah mendapatkan respon dari Gemini, aplikasi kembali menggunakan set state untuk menambahkan pesan balasan dari chatbot ke dalam daftar message. Pesan ini diberi penanda sebagai bot, sehingga nantinya dapat ditampilkan dengan gaya tampilan yang berbeda dari pesan pengguna. Jika respons dari Gemini bernilai 0 atau tidak tersedia, sistem akan menampilkan pesan default berupa gagal mendapatkan respons dari Gemini, agar pengguna tetap mendapatkan umpan balik. Jika selama proses pengiriman atau penerimaan data terjadi kesalahan, maka blockage akan dijalankan. Pada bagian ini, aplikasi menambahkan pesan error ke dalam daftar percakapan dengan penanda sebagai bot. Pesan error tersebut ditampilkan dalam bentuk teks yang berisi informasi kesalahan, sehingga pengguna mengetahui bahwa terjadi masalah pada sistem atau koneksi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih Mbak Pasya. Selanjutnya pada bagian ini fungsi build digunakan untuk menyusun tampilan utama aplikasi. Flutter akan memanggil fungsi ini setiap kali tampilan perlu diperbarui. Di dalamnya terdapat scaffold yang berfungsi sebagai kerangka dasar halaman, mulai dari bagian atas hingga bawah layar.
Dengan menggunakan scaffold, maka aplikasi dapat memiliki struktur yang rapi dan konsisten seperti aplikasi Android pada umumnya. Kemudian untuk app bar, pada bagian app bar ini berfungsi sebagai header atau bagian atas dari aplikasi. Dan untuk title-nya diberi nama GFG Chatbot dengan background color atau warna latar hijau, dan warna teksnya adalah foreground-nya adalah putih. App bar ini membantu pengguna mengenali aplikasi sejak pertama kali dibuka dan memberikan kesan visual yang jelas serta profesional. Kemudian struktur body. Bagian body ini menggunakan column, yaitu susunan komponen dari atas ke bawah. Struktur ini membagi layar menjadi dua bagian. Yang pertama bagian atas, yaitu area percakapan, dan juga bagian bawah itu adalah area input pesan. Kemudian di sini ada list view builder yang digunakan untuk menampilkan daftar pesan secara dinamis. Dalam hal ini jumlah pesan bisa bertambah seiring interaksi pengguna. Dan penggunaan dari reverse through membuat pesan terbaru itu muncul di bagian bawah layar, menyerupai aplikasi chat seperti WhatsApp atau Telegram. Sehingga setiap pesan diambil dari daftar pesan dan diproses satu persatu untuk ditampilkan ke layar. Kemudian item builder, yang dimana di dalam item builder ini pesan diambil dari urutan terakhir agar pesan terbaru tampil lebih dahulu. Pesan tersebut kemudian diteruskan ke fungsi build message bubble yang bertugas mengatur tampilan dari visual pesan. Kemudian untuk build message composer bertugas untuk membuat tampilan gelembung pesan. Sistem juga akan mengecek apakah pesan ini berasal dari pengguna atau berasal dari chatbot. Kemudian untuk return line, di dalam bubble pesan nanti terdapat pengaturan jarak, padding. Di sini ada jarak, margin, padding, dan juga border radius. Teks pesan juga akan ditampilkan dengan warna yang kontras agar mudah dilihat, baik untuk pesan pengguna maupun yang merupakan balasan dari chatbot. Kemudian helper widget untuk kotak input berfungsi sebagai tempat pengguna mengetik pesan. Area ini ditempatkan di bagian bawah layar agar mudah dijangkau. Tampilan kotak input juga dibuat menonjol dengan memberikan efek bayangan, sehingga terlihat terpisah dari daftar pesan di atasnya. Kemudian ada juga di sini ada text field. Komponen text field ini sendiri memungkinkan pengguna untuk mengetik pesan ketika pengguna menekan tombol enter pada keyboard, maka pesan tersebut akan langsung dikirim. Selain itu, terdapat juga teks petunjuk berupa ketik pesan untuk membantu pengguna memahami fungsi dari kotak input tersebut. Dan yang terakhir ada tombol kirim. Di sini tombol kirim ini menggunakan ikon pesawat kertas berwarna hijau. Ketika tombol ini ditekan, maka sistem akan memanggil fungsi pengiriman pesan. Dengan adanya tombol ini, pengguna dapat mengirim pesan baik melalui klik tombol maupun dengan menekan enter. Selanjutnya kita akan melihat demo dari aplikasi. Di sini terlebih dahulu sudah dicoba dan kita akan mencoba kembali. Kita akan coba ketik hi. Dan di sini Gemini berhasil untuk menjawab dengan respon yang cukup cepat. Hai, bagaimana kabarmu hari ini? Baik. Dan kita akan coba juga menanyakan kabar dari Gemini AI. Baik, terima kasih ada yang bisa saya bantu. Mari kita coba buatkan sebuah cerpen. Buatkan saya cerpen. Dan kita coba kirim. Dan Gemini AI berhasil menjawab prompt yang kita masukkan, yaitu di sini Kopi Pahit. Dia membuat sebuah cerita pendek, yaitu berjudul Kopi Pahit di Penghujung Senja. Dari hasil pengujian ini kita menunjukkan bahwa aplikasi chatbot yang dibuat dapat berjalan dengan baik dan lancar
Seluruh fitur utama mulai dari tampilan antarmuka, pengiriman pesan, hingga penampilan balasan chatbot dapat berfungsi dan berjalan dengan baik. Dengan struktur kode yang rapi dan juga penggunaan komponen Flutter yang tepat, maka aplikasi ini dapat berjalan dengan stabil, responsif, dan siap untuk dikembangkan lebih lanjut di masa mendatang. Terima kasih Mbak Melisa. Selanjutnya, kesimpulan dari implementasi chatbot Gemini AI menggunakan Flutter berhasil dicapai sesuai dengan tujuan dan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Berikut poin-poin yang dapat disimpulkan. Yang pertama, integrasi API berhasil dengan menggunakan paket Flutter_Gemini. Inisialisasi API dilakukan pada fungsi main sebelum menjalankan aplikasi utama, sehingga memastikan koneksi ke layanan Gemini berjalan lancar. Yang kedua, UI berfungsi dengan baik. UI yang dirancang sederhana, intuitif, dan responsif dengan menggunakan stateful widgets dan list view berfungsi dengan baik. Yang ketiga, fungsionalitas chatbot yang optimal. Dari hasil pengujian tadi menunjukkan bahwa aplikasi dapat memberikan respon yang relevan dan cepat terhadap permintaan pengguna, termasuk menghasilkan konten yang kreatif seperti pantun. Mekanisme trackage juga diimplementasikan untuk menangani potensi error koneksi atau API, sehingga menjadikan aplikasi tersebut menjadi lebih stabil. Yang keempat, pembaruan UI real-time. Penggunaan mode set state yang tepat memungkinkan pembaruan tampilan antarmuka secara langsung ketika pesan pengguna ditambahkan atau ketika respon dari chatbot diterima, sehingga memberikan pengalaman interaksi untuk pengguna yang intuitif. Nah, secara keseluruhan, aplikasi chatbot tadi dapat menjadikan bahan pembelajaran yang efektif bagi pengembang pemula dalam memahami penerapan kecerdasan buatan pada aplikasi mobile menggunakan Flutter dan Gemini AI. Untuk saran dari kami sebagai pengembangan aplikasi chatbot Gemini di masa mendatang. Yang pertama, pengembangan implementasi streaming. Pada masa yang akan datang, chatbot dapat dikembangkan dengan fitur respon streaming di mana balasan dari Gemini AI dapat ditampilkan secara bertahap, bukan sekaligus setelah semua respon selesai. Yang kedua, pengoptimasian UI dan UX dengan menambahkan fitur visual seperti indikator sedang mengetik pada saat aplikasi menunggu respon dari Gemini API yang akan memberikan umpan balik yang lebih baik kepada pengguna. Yang ketiga, dukungan multimodal, mengembangkan kemampuan menerima input selain pesan teks seperti gambar, video, untuk memanfaatkan kemampuan multimodal dari Gemini API. Yang keempat, pengelolaan kunci API yang aman. Dapat menerapkan praktek keamanan yang lebih baik, misalnya dengan cara menggunakan environment variable atau key management service dibandingkan API disimpan langsung di dalam kode sumber. Sekian presentasi dari kami untuk pengembangan chatbot Gemini AI dengan Flutter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.